apa. Nah, kalau kita udah setting, itu otomatis terjadi. Mau kita lagi Royal Q Champion, professional team for a money. Halo Bro Mariadi. Halo. Thank you sudah datang lagi. Kedua kalinya ya. Yes. Ya. Bro, ini kan ada banyak nih isu di luar nih, ya kan. Ada yang bilang ini robot nggak benar lah. Ada yang bilang ini robot kemurahan lah, ya kan. Terus ada yang bilang ya susah dapat profit dari robot ini. Nah, gimana itu bro? Sekarang tadi bahas apa tadi? Robot. Robotnya ya Nggak benar. Nggak benar. Robot Kemurahan lah. Murahan. Iya. Susah make profit. Ya susah make profit lah, bla bla lah gitu. Nah itu gimana itu? Robot nggak bener. Siapa yang ngomong? Dan nggak kan benernya ada yang kenapa? ngomong. Ada yang ngomong lah. Ya kalau ngomong, Ya. kita tanyain aja ke orangnya. Berdebat Nggak nanti benernya bro. Kenapa? Berdebat nanti. Lah kita tanya, Ya. ya kan? Tapi itu isu yang berkembang begitu. Ya nggak tanya aja, nggak bener kenapa? Oh kita tahu. Oh ya sudah. Gitu. Ya. Kalau kita bisa jawab, Ya. ya kita jawab. Ini sekarang kan kita nggak tahu nggak bener alasannya apa. Cuma nuduh-nuduh doang kan banyak lah bro. Ya. Nggak cuma ngomongin Royal Q aja. Ya benar sih. Semua. Karena mungkin dia nggak ikut. Ya. Ya. Jadi ngomong begitu. Udah gak ikut ngomong ya. Ya mungkin ya. Biasanya kan orang kalau ngomong nyinyir ya dan sebagainya itu kan pertama dia belum ngerti. Yang kedua dia nggak ikut kan. Yep, ya. Nah itu. Mungkin itu kali. Ya itu mungkin. Ya, gue juga gak tahu kan orang itu ngomongnya. Nah terus yang kedua nggak ada gimana dasar. tuh? Bilangnya ini robot kemurahan. Kemurahan. Ya berarti dia sultan aja. Jadi sultan ya. Dia sultan. Iya, Sebenarnya iya. murah mahal kan relatif ya. Ya. Namanya kita pakai ini nih sebagai aplikasi yang bantu trading. Nah, namanya aplikasi, kayak contoh nih, kita ngambil contoh Netflix deh. Ya. Netflix kita kan berbayar juga dong. Ya, kita download aplikasinya dan kita berlangganan juga. Kita sama. berlangganan, betul. Ya. Sifatnya sama. Oh, oke. Kita download aplikasinya, kita berlangganan. Langganannya apa? Robot yang membantu kita trading. Balik lagi ke episode pertama saya ngomong. Episode kedua ya saya ngomongnya. Oh iya, episode kedua. Episode kedua saya ngomong, ini bukan otomatis profit. Oke. Karena kita setting sendiri, aplikasinya diberikan kita setting sendiri, membantu trading gitu. Jadi sebenarnya ya kalau dilihat ini sebenarnya cuma satu aplikasi yang membantu kita trading kripto doang ya sebenarnya ya. Iya. Dia alat bantu doang sebenarnya ya. Alat bantu aja. Udah gitu kita setting sendiri nih, pakai logic kita sendiri nih, ya kan? Iya. Kita di kondisi titik tertentu kita mau lakukan tindakan apa? Buy or sell. Nah, itu kan kita yang program tuh. Nah, tutup aplikasinya. Kondisi itu tercipta, otomatis robotnya lakukan transaksi. Oh, buy oke. or Berarti maksudnya Bro Mariadi itu adalah robot ini sebenarnya cuman alat bantu untuk bantu kita buy and sell itu ya. Yes. Daripada kita lakukan manual. Betul. Kenapa? Karena kan market crypto 24 jam. Kita nggak pernah tahu perubahan market itu terjadi di jam berapa. Bro Ari sanggup 24 jam liatin market crypto. Waduh, mana sanggup bro. Ya, apalagi buy sell-nya itu loh. Iya. Mana kuat. Betul. Nah, contoh kita dibeli di satu koin tertentu. Ya kan? Kita nggak pernah tahu dia turun di jam berapa, dinaik lagi di jam berapa. Nah, kalau kita udah setting, itu otomatis terjadi. Mau kita lagi kerja, mau kita lagi tidur, buy and sell langsung terjadi. Jadi kita nggak lost moment deh ibaratnya gitu dah. Oh iya, benar sih. Jadi ya fungsinya adalah untuk seperti itu ya. Cuman gini, ini lucu nih ya. Gue udah dapat satu namanya apa? Satu statement ya dari orangnya. Tapi ini via media sosial sih. Oke. Dia bilang gini, kalau robot sehebat itu, ya kasih aja ke pemerintah. Selesai tuh utang kita. Loh. Gimana tuh? Pemerintah itu kan nggak boleh berspekulasi. Loh, kan udah dibilang trading ini, apalagi kripto, ini adalah bahasanya kita berspekulasi. Oke. Ya kan? Kalau mau yang pasti-pasti, minta jaminan pemerintah aja. Ya. Tapi emangnya selalu pasti gitu juga gitu? Nah, nggak mungkin. Kemarin aja waktu saya pernah undang si Skarina, dia kan dari sisi pengusaha ya. Ya buat dia usaha aja nggak pasti. Betul. Dan kemarin pandemi banyak yang tutup tuh. Betul. Nah itu gimana?
Ya makanya sekarang gini loh, pemerintah itu tidak boleh berspekulasi. Balik lagi, pemerintah harus memberikan jaminan yang pasti untuk rakyatnya, ya kan? Ya hebat sih kalau misalnya itu uang APBD, APBN di trading make profit ya, terus crash, siapa yang mau tanggung jawab? Market. Benar. Ayo. Nah itu ya kan saya dapat nih statementnya ditulis begitu di media sosial, ya kan? Dia bilang ya kalau robot trading itu sehebat itu, ya tradingnya terserah ya trading apa aja ya, termasuk kripto ya. Nah kalau robot trading sehebat itu dan pasti make profit ya udah kasih aja ke pemerintah. Jadi utangnya tuh kebayar tuh katanya. Ya itu balik lagi, pemerintah tidak boleh berspekulasi. Yang kedua, trading ini dibilang make profit di Royal Q. Tetap make profit dari transaksinya, buy and sell-nya, ya kan? Tapi ketika market down, nilai tukar koin ke USD tetap turun. Oh iya. Paham? Ya paham. Masuk ya bro ya? Masuk. Ya. Jadi ketika diakumulasi nanti market naik lagi, contoh deh sampai di titik harga real atau harga modal kita itu di total pasti kita make profit. Jadi nggak semena-mena misalnya, oh make profit nih hari ini, kelihatan gitu uangnya. Enggak, karena marketnya lagi crash, itu nggak akan kelihatan. Kalau marketnya lagi normal atau ngarahnya ke atas, itu akan kelihatan kita make profit dari mana gitu. Oke. Jadi sebenarnya lebih ke real lah ya nih ya sebenarnya. Ya tapi banyak orang masih nyinyirnya begitu. Ya real banget lah. Maksudnya gini, kalau kita install aplikasi contoh Binance-nya aja, kita mau trading di Binance dong bisa nggak? Bisa manual kan? Bisa manual. Buy sendiri, sell sendiri. Iya. Nah, Royal Q ini apa? Aplikasi yang di-linkkan ke Binance buat bantu trading tadi. Ini jadinya dia menggantikan posisi kita aja loh. Kita udah setting. Nih ya robot, nih ya, lu posisi segini, lu beli, posisi segini, lu jual. ya, supaya apa? Kita nggak rugi dan nggak lost momentum. Gitu. Makanya nanti trade setting itu penting sekali ya. Trade setting. Kuncinya di situ ya. Yes. Wow, itu kalau ketemu satu formula yang benar-benar pas nih, netting itu benar pas, wah gila itu profitnya luar biasa ya. Sebenarnya gini sih. Settingan pas itu nggak ada yang pasti loh sebenarnya. Kalau saya pelajarin sekarang ya. Iya. Karena tergantung kondisi market. Kondisi marketnya naik turunnya fluktuasinya bagus ya. Contoh, range naik sampai turun 1-5% aja per hari. Every day 30 hari kayak begitu. Kita ngapain setting sampai jauh ke bawah? Ya, kalau dia terus di situ ya. Iya, kita lihat trennya ya. Kalau misalnya trennya 1-5% naik turun seperti itu, ya udah kita setting robotnya. Ini gue lagi ngalamin loh. Gue lagi ngalamin loh jujur. Buy and sell-nya di situ-situ aja udah. Mau kali 3, mau kali 5, kali 7, kali 10, kita udah tahu bakal naik. Tapi kalau crash, mau ngomong apa? Kalau kita nggak setting di saat kita settingan yang nggak sampai crashnya dalam. Contoh, nggak sampai jatuh ke 30% atau sampai 40%, kita nggak setting itu, ya nggak, no transaksi, kita nggak bisa ngapa-ngapain juga. Akhirnya floating. Kalau nggak tahan, cut loss. Boleh kan gitu. Ya, kalau cut loss kan jadi rugi. Ya, kalau cut loss rugi. Ya. Kalau nggak tahan, kalau si tahan sudah, kan banyak yang nggak tahan. Ya, benar. Kemarin tuh, cut loss. Tapi nggak rugi jatuhnya kalau di cut loss. Ya kan, balik lagi, ini cuma aplikasi yang ngebantu, bukan pasti profit dari ngomong. Iya. Begitu aplikasi. Jadi $120 tuh murah atau mahal sih? Relatif. Siapa yang beli? Iya kan? Oke. Gak bisa ngomong saya. Iya. Kalau buat saya sih, wah mahal. Wah mahal ya. Maksudnya sih mahal ya. Mahal ya. Oh, kalau yang murah sih saya mau kenal sama dia deh. Oh gitu, ya. Ada loh yang sampai bilang, wah ini murah banget ini, kemurahan malah. Itu antara ya mungkin pengen menjatuhkan kali ya, menjatuhkan untuk mengangkat barangnya dia yang mahal. Ya. Bisa jadi nggak? Bisa jadi sih, benar. Iya. Dia mau menjatuhkan di sini, mau ngangkat barang dia yang mahal. Oh, kayak dibuat ini loh, apa namanya? Possibility biar masuk akal gitu kan. Gimana mungkin robot semurah ini bisa make profit banyak? Iya sih. Sekarang bener. Gini, logik gak? Lu beli barang murah, dibilang bisa nguntungin sesuatu yang banyak.
Tapi kalau lu bilang, lu mending beli ini, masuk akal kan? Lu bayar segini mahal, lu dapat segini banyak. Nah, Iya, iya. kalau masuk akal sih begitu. Cuman kalau mau untung rugi, mending kita beli yang murah tapi untung pajak. Iya kan? Iya kan? Iya, benar. Iya Oke, dong. oke. Baik. Nah, terus sekarang gini. Kalau ini kan robot kan, ya kalau orang bilang kan banyak kan alat bantu nih sebenarnya. Kalau yang paham sih akan bilang ini alat bantu sebenarnya robotnya. Ya kan? Terus dipakai orang buat trading dan disetting lah segala macamnya gitu. Terus kalau make profit banyak banget, berarti ini artinya robotnya kemurahan. Oke. Nah, ada statement begitu juga, bro. Jadi bukan pas beli di awal, tapi ketika jalanin, wah ternyata make profit nih, market lagi bagus, ya dibilang kemurahan. Syukuri dong, kenapa sih ini orang? Iya dong. Iya. Syukurilah. Ya udah, that's it. Syukuri aja. Yang mau gimana? Ntar kalau market crash, Iya. dia nggak make profit, Dia bilang ini robot nggak berguna. dia nggak berguna. Nanti ngomongin, cuma kalau bayar mahal-mahal. Bahasa orang kan begitu, bro. Ini cuma Iya. psikologis aja. Ketika Iya. di atas awan, orang agak, wah, udah profit banyak nih. Wah gila, kalau kayak begini sih kemurahan. Gue kalau jadi developernya, gue bakal gini nih. Iya. Orang kan berspekulasi, berfantasi mah bebas lah, berpendapat mah bebas lah. Cuma buat orang yang buat sekedar Royal Q yang buat dia jadi aplikasinya doang, dia kan cuma bantu orang buat trading doang kan, bukan menjanjikan profit. Bagi kan di situ dia udah Iya. kasih harga standar, berarti harga royalty dia buat Royal Q ini deh, gitu kan. Setelah segini dia mencukupkan diri, sudah dong. Ya kalau harga sih ya standar lah ya kalau kayak gitu ya. Sebenarnya mau dibilang mahal juga, ya enggak juga, dibilang murah juga, ya enggak juga gitu. Standar lah aplikasi pada umumnya. Kalau kita bagi sewa per bulan kan juga sebenarnya cuma $10 per bulan ya. $10 per bulan. Oke. Tapi memang dibikin sewanya per tahun. Jadi sekali bayar untuk setahun. Betul, Kalau dia bikin per bulan ya mungkin murah sekali orang. bener. Ya kan $10 untuk satu aplikasi yang bisa bantu dia untuk make profit mungkin lebih dari itu. Ya kan? Iya, bener. Sekarang balik lagi sih, modalnya berapa ini masukin. Kalau modal banyak ya untung banyak. Ya. Boleh gitu. Kalau modal sedikit pakai satu koin, nyemplung jalan. Nah, saya pernah nanya itu tuh. Saya pernah nanya ke Pak Rigi kalau nggak salah Ya. waktu itu. Ya kan, saya bilang ya paling idealnya itu harus berapa koin gitu untuk main. Nah, sebenarnya kalau mau bicara profit nih, ya paling tidak ya 4-5 lah. Ya itu pasti gitu. Iya benar. Kalau satu kan nggak bisa. Benar, karena nggak bisa kita pastiin satu koin ini make money terus menerus. Kan pasti ada posisi dia akan turun. Nah, kalau 4 sampai 5 ya saling mensubsidi lah. Ya kan? Oke. Yang satu lagi turun, yang satunya stabil, yang satunya lagi naik. Ya kan jadi kelihatan. Tapi ketika posisinya sama-sama stabil semua, kelihatan Mak, profitnya. Jadi gitu. Ketika lagi turun semua ya udah. Floating aja dulu. Sabar-sabar gitu kan. Tapi kalau udah lagi naik semua market, ya kita make money banyak gitu dong. Ya. Ya again berarti ini robot memang alat bantu lah. Alat bantu. Supaya kita nggak usah jual beli manual ya. Oke. Jadi Pernah main ini nggak? Main game online deh. Tahu Oke. Counter Strike? tahu lah. Point blank aja deh, point blank deh. Biar lebih Milenial dikit. dari Counter Strike udah kejauhan lah. Iya. Point blank deh. Beli senjata bayar gak? Oh bayar lah. Mau senjata yang canggih-canggih bayar gak? Oh, bayar. Sekali tembak mati. Ya bayar. Ya bayar. Cuman untuk kesenangan doang itu. Ya, itu dia. Sebenarnya gini, makin banyak lu beli, ya kan? Makin kuat kan? Ya. Sama. Kan tujuannya dapat duit kan developernya begitu caranya. Iya, sama deh. Ibaratnya gini, ini aplikasinya ya kan. Ya. Kalau kita masukin money banyak. Untuk dia bisa- trading nih. Iya, untuk trading. Oke. Ya dia kerjanya banyak, maksimal. Oh, dia punya banyak koin yang ditradingkan ya. Iya, kapasitasnya besar. Cuman seberapa besar kapasitas kita buat trading di situ, ya kan? Kalau kita maninya kecil ya nggak bisa nuntut duit gede juga lah. Oke. Contohnya jualan apel lah.
orang yang jual 100 kilo sama jual cuma 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo tiap hari. Ya beda lah Ya hasilnya. beda. Itu aja lah. Ibaratnya kita kan dagang doang deh. Gitu, jual beli koin lah. Jual beli token. Gitu. Nah terus kalau misalnya bicara tadi aplikasinya itu, kalau misalnya market dari lagi bearish, lagi turun, ya aplikasinya kan jadinya tidak bisa buy sell banyak nih ceritanya nih. Nah kalau itu terjadi kan tahun depan orang perpanjangan ya susah lah. Nah itu dia. Karena dianggap tidak. Settingannya sampai seberapa dalam? Oh iya sih. Settingannya sampai berapa dalam? Kalau kita sampai dalam, sampai contoh di layer 30-40%, kita masih setting, kita lakukan transaksi, ya kan tetap bertransaksi. Buy and sell-nya di layer itu. Oh kalau dia makin dalam berarti budget satu koin gede dong bro. Tergantung budgetinnya berapa, kan bisa disetting juga. Iya sih, bisa Contoh, setting juga sih. Ya kan? Bikin 40 layer, setiap satu layer kita buy $10 aja. Ya kan? Gue udah coba tuh. Cuman pada saat marketnya lagi sideways. Ya. Jadi dia nggak nyampe 1%, mainnya di kurangin 1%. Nggak dapat gue bro. Kan gue settingnya 1% doang. Dia nggak nyampe situ, jadi nggak buy nggak sell di situ. Bertahan aja di situ. Ini koinnya pasti yang gede. Bitcoin. Bitcoin. Nggak, masalahnya kalau koin lain nggak mungkin gitu. Gue juga Iya. Setway-nya lumayan, naiknya 1, naik 2, 1, 2. Iya. Ini kita kalau ngomongin koin nih, contohnya Algo aja. Iya. Sehari tuh udah sampai di angka minus 8% kemarin. Oke. Tiba-tiba nyampe minus 25 dalam waktu 24 jam coba. Gila ya dia. Terus Langsung turun bearish lagi. begitu parah. Iya, terus turun lagi, naik lagi. Naik Minus lagi. 17. Tadi Oke. siang kalau salah minus 12. Kan Oke. banyak kan persenannya. Iya. Iya. Makanya koin apapun kalau kita setting dolarnya tetap sama, buy-nya, mending kita cari yang fluktuasinya lebih tinggi. Wah, ini udah bicara strateginya nih. Iya dong. Strategi settingannya ya. Itu ada ilmunya itu. Ya kalau kita mainnya di Bitcoin, buset dah, lu nunggu turun $1.000 aja itu baru berapa persen? Bener ya. Ya kan? Gua salah setting dong ya. $1.000 lu. Lama banget, lu gak akan bisa make money dari Bitcoin. Oke. Bitcoin itu jangka panjang dan pemain besar, bukan trading kecil-kecil begitu. Oke. Ya kan? Kalau kita mau mainin Royal Q ini mainnya koin-koin sideways yang naik turunnya lumayan lah. Menarik. Coin sideways ya. Yes. Ini tips nih. Tips. Ya. Tolong kasih input ya, kasih komen ya kalau perkataan saya salah, tolong ya. Iya. Oke. Jadi better sih Royal Q itu mainnya di koin-koin yang itu ya, yang agak fluktuatif dikit lah ya. Fluktuatif. Supaya bisa main di subsell-subsellnya ya. Betul. Tergantung settingannya lagi sih bro. Ya, again tergantung setting ya. Lu settingnya nggak. Berarti gini bro, kalau kayak gitu gini, setiap koin settingannya berarti belum tentu sama nih. Ya benar. Bener ya? Benar. Tergantung koinnya itu udah ada di termasuk koin induk nggak gitu. Kalau kayak BTC, terus Ethereum, XRP itu kan termasuk koin induk semua tuh. Ya mungkin nggak terlalu kencang, tapi itu jadi acuan ya. Gini bro, ini gue baru belajar juga sih. Koin itu yang punya blockchain sendiri. Ya. Token itu yang numpang sama blockchain. Oke. Nah, banyak kan yang major fluktuasinya itu adalah token. Tapi kalau token naik nilainya, koin pasti naik. Contoh, satu token numpang sama Ethereum. Oke. Blockchainnya. Ya. Ya kan? Ya. Nah, ketika si token ini nilainya naik, Ethereum ikut nilainya naik. Karena token ini di dalam koin Ethereum sistemnya. Oh iya. Bener kan banyak orang pakai blockchainnya Ethereum itu untuk ini kan. Transaksi. Wow. Jadi memang harus harus cermat juga di setting, tapi cermat juga di mini koin. Betul. Dan yang kedua lagi, koin yang sama itu juga bisa strateginya beda. Oh ya? Ya marketnya. Tergantung kondisi market kan. Oh. Iya dong. Kalau tadi saya bilang
market lagi di sideway-nya 1 sampai 5% deh. Ya. Kita buat kalau mau untung banyak, ketika di posisi turun 2 di poin ke 2%, 3%, buat aja 3 kali, 7 kali pembelian dari pembelian awal. Ketika kita udah tahu naik kan, wah untung banyak. Ya kan? Tapi kalau fluktuasinya panjang sampai 20-30%, kita setting bawah, tapi mainnya dikit-dikit aja. Jadi pada posisi naik, sell terus sampai 30 kali. Tetap aja tuh sama sih. Jadi kalau strateginya itu kalau yang kelihatan marketnya turunnya bisa banyak, modalnya sedikit, tapi kita bisa sentuh market sampai bawah. Oke. Nah itu sih. Yang kalau misalnya kita mainnya yang koinnya kira-kira stabil, 1-5% tadi saya bilang, kita main agresif di situ. Balik lagi kita harus bisa baca market ya. Ya, harus bisa baca market, harus tahu settingannya, harus tahu milik koin yang benar ya. Yes. Itu menentukan sekali ya 3 itu ya. Tuh. Ya kalau nggak ngerti, akhirnya aplikasinya juga nggak maksimal ya. Mau nyalain siapa lagi? Mau nyalain siapa lagi? Maharan, kemurahan, mahalan, kemurahan, nggak make profit lah. Iya. Tapi anyway, berarti ini ya aplikasi yang RoyalQ ini sebenarnya cukup sangat membantu ya kalau misalkan untuk membantu kita untuk buy and sell secara manual, secara otomatis itu ya. Iya. Sesuai yang kita program. Balik lagi, programnya Pak Ari sama saya kan beda. Ya kan? Bisa betul. aja hari ini Bro Ari make profit. Saya enggak. Karena salah koin dan salah strategi. Iya, bener. Walaupun aplikasinya sama. Bener. Iya. Jadi jatuhnya benar-benar jadi alat bantu sih sebenarnya ini. Ini benar-benar alat bantu sebenarnya kalau saya lihat. Iya, aplikasi. Terus kita berlangganan, selesai kok. Iya, terus kenapa diributin ya? Bingung gua jadinya. Ya karena kan dia merebut market orang yang mau taruh uang untuk orang-orang berspekulasi. Dia ini kan marketnya kan kayak berebutan gitu loh. Orang ya sekarang ini kondisi pandemi ya. Orang mau cari uang mau gimana? Bisnis pun juga ibaratnya udah berspekulasi loh. Gitu. Benar. Ya, bisnis sendiri itu tidak menjamin. Kemarin Yes. saya undang Siskar ini karena ya banyak ngobrol bagian itu. Banyak bisnisnya gara-gara pandemi kan jatuh kan. Modal bukan rugi doang. Habis bro. Habis modal. Parah nggak? Nah itu. Kayak gitu. Kalau ya koin ya rugi, lu cut loss, sebenarnya masih balik modal. Balik modal sesuai dengan yang cut loss. Misalnya kalau cut loss 20%, ya masih lu dapat 80%. Masih ya? 80%. Nah, jadi nggak sampai yang benar-benar habis modal loh. Enggak. Oke. Ya, itu makanya di posisi seperti itu orang juga bisnis sendiri pun kerja capek hasil nggak pasti ya udah kita gimana caranya ngakalin puterin uang dan sekarang kan makanya banyak banget nih robot istilah robot ini kan banyak banget nih sekarang 2021 tuh trennya robot. Iya, banyak banget loh robot-robot begitu tuh. Kita sampai sebenarnya sih masyarakat tuh sampai bingung ya. Mana sih robot yang benar yang mereka percaya? Karena dengan semakin masifnya robot ini, kayaknya bakal ada kemungkinan robot-robot yang dibikin tuh cuma yang untuk nipu loh bro. Gue nggak berani jawab bro. Tapi potensi kan begitu kan? Potensi. Ada orang yang manfaatin momentum loh. Ya potensi. Ya kita realistis deh. Mau sampai kapan? Oke gini deh, gue nggak tahu lu bisa jawab apa enggak ya. Tapi gue punya satu pertanyaan nih. Gimana caranya kita tahu ini robot ini benar gitu? Gue bukan yang gak bisa jawab ya. Gue gak berani jawab bro. Dihujat gue. Itu rame bro. Iya. Cuma kan gini, orang kan paling tidak kasihlah beberapa clue aja. Buat orang tahu loh, ini robot yang maksudnya ya, ini bener tuh begini gitu. Beberapa clue aja, nggak usah semua lah. Setidaknya bantu edukasi masyarakat supaya mereka jangan sampai membeli, kebetulan nih misalnya membeli robot yang memang di setting untuk nipu nanti ujung-ujungnya. Oke, kita ngobrol acuannya RoyalQ aja ya. Ya, acuannya boleh. RoyalQ aja. Boleh. Kenapa kita bilang RoyalQ ini real trading? Ya. Kenapa? Ya karena koinnya milih sendiri. Ya itu satu.
Iya. Yang Kan kedua, dia bukan berarti ini robot nih, ada nih, udah cemplung duit teng, udah. Kan kagak begitu kalau Royal Q nih, Bro. Iya, Dari situ ya gue jadi kita percaya tahu dong. proses. Nah, kita tahu proses karena kita yang settingin dia. Itu. Koinnya kita yang milih. Bener. First buy-nya kita yang masukin. Iya. Transaksi kita lakukan sendiri kan. Nah ini dia acuannya sebenarnya itu. Cuman kan ada juga ya kan kayak trading futures. Itu kan trading futures itu kan berbeda konsepnya dengan kita trading spot. Oh iya, beda. Beda kan. Beda. Nah kalau trading future kita salah prediksi selesai dong. Margin call, Bro. Margin call selesai. Iya, uangnya habis itu. Uangnya habis. Ya kan. Makanya gue mainnya di spot, Bro. Gue nggak berani main di margin di itu future, Bro. Nah itu kan ada juga robot yang di future. Nah justru ini yang jadi zonanya abu-abu. Kita nggak bisa bilang ini pasti bener robot dan kita nggak bisa bilang ini pasti bener nipu. Karena sebenarnya kalau dengan manajemen yang bagus, Ya. ya bisa sih di setting ya dibuatnya. Oh ya hari ini profit, besok loss. Bisa nggak? Bisa. Ya, Kan dibilangnya nanti bilangnya gini. Ya kan real trading, ada profit, ada loss. Ya kan? Ya. Padahal udah pakai robot. Ya, Ya kan? robot kan again robot itu alat bantu ya. Bener. Nggak mungkin robot juga selalu misalkan dia bikin kita profit every day. Lah kalau marketnya memang lagi turun parah ya memang begitu kondisinya. Robot juga nggak bisa apa-apa ya. Ya, kecuali ya lu settingnya lu beli pas harganya memang lagi di bawah. Terus lu pakai robot lagi, ya dia mau turun pun masih kejangkau itu. Iya, itu dia. Baik lagi setting lagi, permodalnya berapa, kondisi market gimana, strategi, udah. Nggak ada yang lain. Gak ada yang lain ya. Ya kita aplikasi aja, kita kayak main game lah saya. Cuma lima trading duit gitu. Ya, oke. Jadi ya mahal murah relatif lah ya. Tergantung orang lah ya. Tergantung orang. Tapi masih wajar nggak sih? Ya wajar banget lah bro. Wajar banget lah bro. Segitu mah. Kalau misalnya dibilang 100.000 ya juga curiga lah. Iya. Masuk akal. Orang juga buat gitu juga setengah mati itu. Berarti untuk orang yang sebenarnya untuk orang yang dia mutar gede di sana, ini malah robotnya termasuk murah ya sebenarnya. Betul. Karena kalau gue bilang ini robot lewat pinter bro. Lewat pinter. Lewat pinter loh. Gue kemarin juga baru cobain itu kan sampai wah ternyata layer settingnya bisa sampai sedalam itu ya. Sampai berapa? Kemarin sih gue coba sampai 40 bisa ya. 40 bisa? 40 bisa. Gue nggak tahu nih 100 bisa. Ya masa bisa sampai 100% enggak juga ya nggak juga lah. Nggak juga lah ya kan. Kecuali 100%-nya memang dia turunnya lebih dari 100% ya mau gimana lagi. Cuman ya itu dia 40 udah dalam loh. Bayangin lu bisa setting 40 transaksi berikutnya lo. Nggak bilang kelewat pintar tuh robot. Kalau sampai terjadi itu 40 transaksi ke bawah, ya robot itu akan jalanin. Tapi kalau nggak terjadi, ya udah mainnya di range yang biasa aja. Oke. Sampai tunggu market balik lagi. Wah gila ya kalau setting 40 ke bawah, ya dia main di situ ya. Iya, makanya itu. Subsena ngeri tuh. Jadi tetap ada aktivitas bro robotnya. Kalau lu cuma setting sampai minus 20, lu jangan heran kalau nggak ada dia nggak ngapa-ngapain. Masalahnya gua setting itu di Bitcoin. Ya itu. Salah nih gua nih, aduh pusing gua. Ya udah di rumah settingannya aja ke tempat Di rumah ya. lain. Oke. Jadi menurut lu kalau settingan yang sampai 40 layer, itu cocoknya di koin-koin yang kayak gimana bro? Yang fluktuasinya aja diliatin. Oh, oke. Ya algo itu termasuk lah MDX kemarin. Salah satunya itu sih yang gua tradingin juga ya. Oke. Itu yang lu pilih juga ya. ATA. Waduh, Kenceng turunnya. Ya, kan nggak tahu kita kapan rebound. Iya, kan gitu bener. kan. Ya udah kita kalau misalnya settingnya udah sampai 40 layer kita tenang aja. Dia buy sell sampai nutupin floating selesai tapi kan. ada yang tembus 40% nggak sih? Enggak, belum ada. Belum ada ya? Belum ada. Masih Berarti aman dong kita sebenarnya setting gitu. 30-an ya. Kalau misalnya pakai logic ya sebenarnya ya, kalau ngeliat marketnya naik turunnya fluktuasi segini ya, udah
Kayak debaran jantungnya, oh 30. Kayak biasa gitu loh bro. Hari ini minus 30, besok cuma bisa minus 15. Besoknya lagi bisa hijau loh. Cepet banget ya. Memang cuma lu harus sabar lah. Harus sabar lah. Kayak gini mau marketnya nggak bisa di ini. Makanya spekulasi kan dibilang. Ya, tapi ya untungnya ini market spot. Ya. Jadi tidak bikin kita sampai rugi kalaupun misalkan kita market turun dan kita nggak jual. Kan yang penting itu. Lossnya fiktif. Ya, loss fiktif selama kita belum jual. Ya, sama kita hold. Ya, sebenarnya itu lebih ke emosi sih, emosional kita sih. Kayak kita lihat, wah, kok minusnya tinggi banget. Lah, itu minus kan kamu belum rugi. Iya. Dia minus kan artinya kamu beli barangnya lebih banyak sebenarnya. Itu Stok kan, ya? lama sebenarnya bro jatuhnya. Hah? Stok lama bukan barangnya lebih banyak. Stok lama. Stok lama. Kita ngomongnya itu kayak nih. Contoh ya. Harga antigen waktu awal-awal mahal nggak? Mahal bro. Satu box bisa 1 juta. Ya. Bener nggak? Bener. Kasini sini turun nggak Mak? Turun kan? karena stoknya makin banyak. Sebox sekarang kita bilang nih 700.000, turun 30%. Kalau yang dulu beli masih 1 juta. Wah rugi dia. Stok masih sekarang ada. Rugi dia. Belum tentu rugi. Kalau dia belum jual 700.000. Benar. Ya. Sama juga prinsipnya gitu. Ya. Karena dia masih beli stok lama. Ya. Ya kan? Kalau dia jual 700 itu sama dengan definisinya di Royal Q adalah cut loss. Cut loss. Ya udahlah daripada gua tahan lama-lama, gua butuh duit. Biar daripada barangnya nggak kejual-jual ya. Yes. Udahlah cut loss ini. Iya. Berarti gini bro, sebenarnya orang yang main di Royal Q ini harus tahu juga kapan harus cut loss ya. Nggak juga sih. Nggak juga ya. Ya perlu. Cuma kalau mau tahan aja, nanti juga market rebound. Iya sih. Benar. Kalau sabar. Kalau nggak tahan liatinnya, udah ganti aja koinnya. Oke. Kalau masih tahan, masih ada profit. Ya makanya itu perlu yang 4-5 koin tadi, bro. Oh. Ya kan? Butuh apa ya? Menstabilkan psikologi kita. Kalau satu jatuh dalam 30% lama banget. Udah 2 minggu 30%. Oh, yang lainnya bisa nolong. Yang lain bisa nolong. Udah diemin aja. Barang nggak laku lah ibaratnya. Ya kan? Nanti juga nggak tahu musimnya kapan lagi. Betul, ya kan? betul. Yang penting jangan di cut loss lah. Ya. Kalau di cut loss kan kita benar-benar kehilangan yang kita cut itu. Betul. Oke. Berarti wajar lah ya harga aplikasinya $120 ya. Wajar. Masih wajar ya. Kalau $200 masih wajar nggak bro? Karena gue lihat gini, kalau dia nanti makin banyak pemakai, kemungkinan besar naik loh. Ya wajar lah ya, itu juga wajar juga sih. Wajar juga. Kalau barangnya laku banyak permintaan ya dia naikin harga ya wajar. Kan hukum permintaan penawaran. Bener sih. itu hukum ekonomi dasar loh. Iya. Ya wajar lah, dia kan developer aplikasinya. Iya. Yang download banyak, momentum gue naikin harga. Kapan lagi gue dapat untung? Kan dia bilang 2021 ini tahunnya robot. Iya ya. Momentum. Ya kalau dia laku, berhasil nih gue menjajal pasar, berarti gitu kan? Gue naikin, ya kan? Wah harga segini masih ada yang beli juga, gue naikin lagi. Wah harga segini, apa pembeliannya stuck, ya udah segitu. Berarti aja. Segitu aja udah. Jadi ada pegang market segitu. Tapi kan dia udah naik 2 kali sebelum itu. Iya benar. Ya kan? Benar. Iya. Nanti kalau turun, harganya turunin. Kayaknya nggak bakal kejadi deh kayaknya harga turun. Ya kalau kan saya bilang kalau aja permintaan penawaran. Iya. Ya punya yang situ ya terserah dia ya. Iya. Iya sih, benar sih. Oke, baik. Ini menjawab pertanyaan nih berarti nih ya tentang robot itu murah apa kemurahan ya? Bingung saya benar. Terus yang nyinyir orang yang tentang itu ya kalau robot memang sebegitu menguntungkannya ya udah kasih pemerintah aja katanya. Pemerintah nggak boleh spekulasi bro. Iya sih benar sih. Iya. Dia ngutang aja yang sifatnya pasti nggak spekulasi aja dimarahin bro. Bener ya. Padahal kan udah benar-benar gak ada uang. Iya. Oke lah kita jangan ngomongin ranah itu nanti kita kena masalah bro. Iya makanya kan gue mau jawab juga. Iya. Ya anyway thank you udah datang bro. Thank you banget. Udah ikut podcast ini ya. Thank you banget. Royal Q Champion, professional team for a money.